Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Pak Uki, UKY, akan membahas tentang An-Nasr, pelajaran pertama di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ayo kita bahas dan kita mulai tentang An-Nasrnya. Nah, pertama-tama jangan lupa kita harus berdoa dulu ya, berdoa sebelum belajar. Yuk kita bareng-bareng berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sudah kita berdoa, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Di materi pertama, kita harus mengetahui dulu surat An-Nasr itu bagaimana aja sih kriterianya ataupun identifikasinya, atau ciri-cirinya itu seperti apa. Oke? Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini ada surat ke-110. Nah, surat An-Nasr itu adalah surat yang ke-110 diturunkan di Madinah, yaitu setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, dilihat dari turunnya ayat, berarti An-Nasr itu menjadi golongan Madaniyah karena diturunkan di Madinah. Lalu terdiri dari 3 ayat. Oke? Nah, lalu bagaimana sih isi dari surat An-Nasr itu sendiri? Yuk kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Jadi kita udah baca bareng-bareng ya, ataupun kita sudah baca bersama-sama dengan sesama, dengan bagus, dan dengan suara yang indah. Nah, sekarang kita akan membahas apa aja sih kandungan yang ada di surat An-Nasr itu. Nih, ada 3 ya. 1, 2, 3. Pertama, yaitu perintah Allah untuk bertasbih kepadanya setiap waktu dan setiap saat. Jadi, jikalau kita mempunyai waktu luang, lagi diem, lagi duduk, ataupun lagi bermain, kita pun harus terus bertasbih ataupun harus mengingat Allah dengan membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun la ilaha illallah. Seperti itu. Itu salah satu perintah Allah yang ada di surat An-Nasr. Nah, yang kedua itu perintah bertaubat kepada Allah. Nah, jikalau kita telah melaksanakan suatu perbuatan maksiat, suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan agama, nah kita harus bertaubat dengan membaca istighfar ataupun astagfirullahaladzim. Nah, sesegera mungkin, karena manusia itu tidak lepas dari dosa dan salah. Maka dari itu kita harus terus bertobat kepada Allah, membaca sebanyak-banyaknya istighfar ataupun astagfirullahaladzim. Nah, langsung yang ketiga, yaitu kita mengetahui bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat dan pasti Allah itu menolong kita ataupun hamba-hambanya yang beriman. Nah, maka dari itu kita harus meminta pertolongan hanya kepadanya, hanya kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita mempunyai kesulitan, entah itu kesulitan belajar, kesulitan bermain, ataupun kesulitan dalam hidup kita harus terus meminta pertolongan kepada Allah. Jangan sampai kita meminta pertolongan selain padanya. Seperti itu. Jadi pertolongan kepada Allah itu dengan mengucapkan doa ataupun meminta kepadanya dengan bahasa Indonesia yang kita pahami. Seperti itu. Nah, itu dari kandungan yang ada di surat An-Nasr. Jikalau kita telah mengetahui kandungan dari surat An-Nasr itu sendiri, maka dari itu kita harus mengusahakan atau berusaha untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kita harus bertasbih, lalu bertaubat, dan kita harus yakin bahwasanya pertolongan Allah itu pasti ada. Nah, kita telah ada di penghujung materi,
Maka dari itu sebelum kita mengakhiri materi ataupun sebelum kita selesai belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Kita angkat kedua tangan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita belajar sekarang, kita dapat mengamalkannya dan dapat menjadi amal yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.